Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam berjumpa kembali pada kegiatan IHT hari ini. Yang akan dipandu oleh Ibu Rizky Amalia sebagai narasumber kita. Untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Bu Hai. Silakan Hai. Baiklah hadirin para peserta IHT yang berbahagia. Sebelum kita menyimak pemaparan dari pemateri kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Hai. Semoga langkah awal kita dengan membaca doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengaplikasikan amin. Lanjut, sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dulu dengan ice breaking, boleh ya? Mohon kepada ibu yang kameranya masih off bisa dinyalakan, serta mikrofonnya juga boleh di-on-kan, jadi kita bisa beramai-ramai di sini. Oke, kita tunggu satu lagi ya. Alhamdulillah hari ini semua sehat ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Setelah kameranya sudah posisi on, kita tanya dari Bu Ratna, akhirnya tunggu tanggalan kameranya nih. Kita juga, pakai sinyal berarti ya. Aturan lainnya, dalam hitungan 3, saya meminta ibu-ibu semua tangan seperti ini. Mana? Nggak kelihatan agak naik, Bu. Seperti ini, dan mengucapkan semua sarang hiyo. Oke. 1, 2, 3. Sarang hiyo. Alhamdulillah semangat semuanya. Sudah cukup semangat, mari kita mulai. Materi hari ini mengenai alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Rizky Amalia. Untuk itu mari kita sambut narasumber kita, Bu Rizky Amalia. Silakan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ketemu lagi dan saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan share layar sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah ya. Ya, baiklah. Di sini saya akan memaparkan apa itu alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya itu ada 7 alur pembelajaran. Sebelum sampai ke tujuan pembelajaran, kita sudah memaparkan capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Kira-kira masih ingat nggak apa itu alur pembelajaran?
Coba Budian pendapat gimana? Masih ingat alur pembelajaran itu seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Rizky. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Terima kasih. Alhamdulillah lengkap ya, Miss. Terima kasih, Budian. Nah, untuk mencapai pada tahap pembelajaran, berarti kita harus memahami dulu alur pembelajaran pada materi kita sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas alur tujuan pembelajaran. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu ada tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, dan aspek tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran itu? Nah, di sini. Bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Masih ingat ya, CP itu capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan ini tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja dan dimensi pengetahuan, tetapi rumusan tujuan pembelajaran juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu berupa kritis, kreatif, komunikatif, dan serta profil pelajar Pancasila. Nah, yang sudah dibahas sebelumnya bahwa tujuan dari penggerak ini adalah membuat sekolah itu memiliki profil yaitu yang terdiri dari berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sampai sini paham? Ibu-ibu bisa dipahami ya? Terima kasih. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah aspek tujuan pembelajaran. Aspek tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3 komponen ya, 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Apa sih kompetensi? Harus ada apa aja gitu kan. Di kompetensi itu adalah pada aspek tujuan pembelajaran, kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ya contohnya ya. Biasanya kompetensi itu pada tujuan pembelajaran, nanti pada modul pembelajaran itu adalah kata kerja. Di sini contohnya kata menganalisa. Ada kata menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Jadi di sini yang menjadi kompetensinya adalah kata menganalisa. Kemudian aspek yang kedua adalah konten. Setelah kompetensi, ada konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Contohnya masih yang sama. Kalau tadi menganalisa itu merupakan kompetensinya. Nah, kontennya yang mana? Kontennya adalah pada kalimat hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan. Bisa dipahami ya sebelum nyampe yang akhir. 3 itu adalah aspek tujuan pembelajarannya adalah variasi. Nah, variasi ini adalah berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari akhir contohnya, pada akhir kalimatnya itu adalah merupakan variasi. Misal ya,
menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi kita sudah bahas aspek tujuan pembelajarannya kan ada 3, ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Kompetensinya itu kata menganalisa di sini. Ya, kontennya adalah hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Variasinya yaitu bagaimana siswa harus berpikir kritis dan kreatif itu adalah menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Sampai di sini kira-kira paham semua, Ibu-ibu? Sudah dapat dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran ini? Silakan boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Moderator. Baik, Bu Rizky Amalia, yang saya ingin tanyakan, jika dihubungkan dengan memerdekakan pembelajaran, kira-kira prinsip apa untuk mencapai alur tujuan pembelajaran? Baik, itu pertanyaannya, Bu Rizky. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Prinsip ya, Ibu Leli ya. Nah, pada dasarnya yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah kita bagaimana memerdekakan siswa. Nah, pada penyusunan alur tujuan pembelajaran itu memang benar kita harus menyampaikan prinsip apa aja penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu harus memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak. Ya, yang kedua, memfasilitasi bagaimana kita sebagai fasilitator memfasilitasi agar alur tujuan pembelajaran ini tercapai. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam memutuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi semuanya memang alur tujuan pembelajaran akan mencapai capaian pembelajaran. Seperti itu, Ibu Leli. Apa sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Bu Rizky atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu Ratna. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya mau bertanya nih ke Bu Rizky. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, pertanyaannya bagus juga ya. Kira-kira untuk mencapai alur tujuan pembelajaran tuh keterampilan apa sih ya? Keterampilan berpikir apa? Nah, nggak usah banyak-banyak. Biasanya kita gunakan saja keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama yang HOTS ya. HOTS, HOTS. Apa itu? Higher Order Thinking Skill ya, di mana konsep berawal dari tipe pembelajaran yang memerlukan proses kognitif dibandingkan pembelajaran yang lainnya. Seperti itu, Bu Ratna. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami Bu. Bisa dipahami Bu Rizky. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, yang lainnya apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua sepertinya ya. Nah, di sini karena sudah memahami, saya mau coba satu-satu dari ibu sekalian peserta membuat alur tujuan pembelajaran seperti yang tadi dicontoh. Jadi ada kompetensinya, ada apa namanya tadi? Ada konten dan ada variasi. Jadi coba ibu-ibu nanti saya urutkan ya, saya panggilkan cara membuat
alur tujuan pembelajaran yang memenuhi aspek tujuan pembelajarannya, yaitu ada kompetensinya, ada kontennya, dan ada variasinya. Saya tunggu kira-kira 1 menit deh, gampang ini. Ya, sudah 1 menit ya. Kira-kira ada yang mau duluan sebelum saya sebutkan namanya? Oh ya, Ibu Leli. Ya, silakan Bu. Contoh dari tujuan pembelajaran ya. Baik, Iya. saya coba ya Bu Rizky ya. Iya, Menjelaskan operasi hitung bilangan dan pecahan dengan memanfaatkan. Nah, kira apa kompetensinya Bu? Kompetensinya menyelesaikan, kemudian kontennya operasi hitung bilangan. Suaranya nggak masuk suaranya. Dicoba lagi Bu. Baik, kompetensinya yaitu menjelaskan, kemudian menjelaskan operasi ya, operasi hitung, kemudian kontennya adalah bilangan bulat, dan variasinya yaitu dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Terima kasih ya. Bu Hanifah, silakan. Suaranya Ibu Bu Hani, dibuka mic-nya di unmute. Menjelaskan struktur akar tumbuhan dengan menggunakan gambar masing-masing. Ya, kompetensinya itu adalah menjelaskan, kemudian kontennya struktur akar tumbuhan, variasinya dengan menggunakan gambar masing-masing. Ya, betul. Terima kasih Ibu Hanifah. Selanjutnya, Ibu Dian. Menjelaskan struktur simple past tense dengan menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Kompetensinya apa, Bu Dian? Kompetensinya menjelaskan, kontennya simple past tense, struktur simple past tense, variasinya menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Nah, bagus. Terima kasih ya, Bu Dian. Ada lagi? Sudah ya? Sudah semua? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Saya tarik kesimpulan bahwa semua dari peserta hari ini, ibu-ibu yang cantik dan semangat, ternyata sudah memahami bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran ya. Semata-mata kita dari alur tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana kita harus mencapai capaian pembelajaran. Seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita aplikasikan kepada pembelajaran dan kita terapkan kepada siswa-siswi yang memiliki berbagai karakter. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky telah memberikan materi mengenai alur tujuan pembelajaran yang semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran dengan baik. Sebuah ilmu baru juga. Dengan berakhirnya materi pembelajaran kita hari ini, sekian jaringan Google Meet kita. Semoga kita dapat meningkatkan
pembelajaran khususnya di bidang kita masing-masing. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.